Kita lanjut guys, saat pilar cahaya merah bergegas menuju langit, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dapat dengan jelas melihatnya. Adapun suara bel yang menusuk telinga dan mendesak, mereka juga bergema di langit dan bumi, berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara telah memperhatikan tontonan ini. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke atas, menghadap ke arah di mana pilar cahaya merah telah menembak ke arah langit dengan kebingungan yang memenuhi mata mereka. Apa itu? Di puncak gunung, Mu Chen juga melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Itu lonceng tol darah. Melihat pemandangan di depannya, alis Lingxi menyatu beberapa saat sebelum berbicara. Lonceng tol darah, Mu Chen ternganga. Itu adalah artefak spiritual khusus dari Akademi Spiritual Surga Utara. Itu dapat dibeli di dalam Spiritual Values Hall, namun, tidak hanya mahal, siswa normal tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Artefak spiritual ini memiliki efek alarm tol. Setelah penggunanya jatuh ke dalam situasi yang mengancam jiwa, itu akan hancur. Ketika itu terjadi, lonceng bawahannya yang menyertainya di Akademi Spiritual Surga Utara akan pecah dan menghasilkan tontonan seperti itu. Memungkinkan penyelamatan atau bala bantuan dipanggil, jawab Lingxi. Menyelamatkan, tanya Mu Chen dengan heran. Mungkinkah seseorang yang berlatih di benua surga utara telah bertemu dengan masalah yang mengancam jiwa? Lonceng tol darah ini hanya dapat dibeli oleh siswa yang ditempatkan dalam 10 peringkat teratas di peringkat surgawi. Dari kelihatannya, seseorang dari 10 peringkat teratas dari peringkat surgawi telah bertemu dengan masalah besar di benua surga utara, jawab Lingxi. 10 peringkat teratas di peringkat surgawi, Mu Chen bergumam sementara dahinya mulai sedikit berkerut. Detik berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. Ini Shen Changsheng dan Li Xuantong, sampai sekarang, dari 10 peringkat teratas di peringkat surgawi, mayoritas dari mereka berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dengan satu-satunya pengecualian adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mereka berdua sudah membentuk tim dan mengejar dan memburu Mo Longxi. Namun, sudah sebulan sejak kontak terakhir mereka yang diketahui. Mungkinkah mereka menemui masalah? Ekspresi Mu Chen mulai berubah serius saat dia berpikir bahwa Mo Longxi secara tak terduga begitu tangguh, bahkan kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak cukup untuk menghadapinya. Ini akan merepotkan, Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah dua orang yang paling menonjol dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, tidak hanya akan menyebabkan dampak besar terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara, bahkan akan menyebabkan semua siswa merasakan teror dan ketakutan. Bagaimanapun, keduanya digunakan sebagai tolok ukur oleh mereka. Saat Mu Chen menatap pilar cahaya raksasa, dia sudah bisa merasakan suasana panik menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Suara mendesing hadir di seluruh bentangan dunia saat siswa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, melihat dengan tatapan panik ke arah pilar cahaya merah. Kepanikan dan ketakutan ini mulai menyelimuti segalanya. Tontonan panik ini juga mengejutkan berbagai petinggi dengan efek langsung. Saat sesepuh muncul di langit, satu demi satu, energi spiritual tanpa batas keluar dari mereka, menenangkan suasana panik di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di posisi paling tengah dari Akademi Spiritual Surga Utara sangat khusyuk, dengan Din Tai Chang duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh berbagai sesepuh lainnya di bawah. Din, ada apa? Tanya Kepala Balai Hukuman, Mo Yu dengan suara berat. Apakah sesuatu terjadi pada Shen Changsheng dan Li Xuantong? Meskipun Mo Longxi tangguh, dengan kekuatan mereka berdua, dia sama sekali tidak dapat memberikan terlalu banyak ancaman kepada mereka. Mungkinkah tetua Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan? Jika itu masalahnya, apakah mereka memaksa kita untuk berperang dengan mereka? Tanya penatua lain dengan suara yang dalam. Saat dia terus berbicara, niat membunuh mulai muncul dalam kata-katanya. Di kursi tengah, wajah Din Tai Chang tenggelam ke keadaan serendah mungkin saat dia menjawab. Dari sedikit berita yang disampaikan oleh dering lonceng tol darah, seharusnya bukan sesepuh Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan. Meskipun mereka semakin merajalela dan liar akhir-akhir ini, mereka masih tidak berani terlibat dalam perang langsung dengan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jadi, ada apa?
Tanya Mo Yu dengan cemberut. Dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong berkolaborasi bersama, mereka dapat dianggap sebagai tim kelas 1 di benua surga utara. Jika bukan orang-orang dengan status penatua, siapa yang bisa menjadi ancaman bagi mereka? Ini Mo Longxi, Din Taichang menjelaskan dengan nada acuh tak acuh. Kali ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bekerja sama untuk berburu dan membunuh Mo Longxi. Namun, siapa yang tahu bahwa pria itu akan memiliki rencana yang begitu dalam yang bersembunyi di dalam hatinya? Dia bertindak lemah di permukaan, tetapi diam-diam mengumpulkan semua orang dari karunia Akademi Spiritual Surga Utara kita dari tempat ketiga ke tempat ke-10. Setelah itu, setelah memanipulasi situasi, dia telah menjebak Shen Changsheng dan Li Xuantong di dalam pengepungannya. Sampai sekarang, situasi mereka tidak jelas. Setelah mendengar berita itu, wajah banyak sesepuh sedikit berubah, bahwa Mo Longxi benar-benar menggunakan metode yang kejam. Selanjutnya, dia benar-benar mampu mengumpulkan 10 tempat teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara, dengan pengecualian Mo Xingtian. Bersama-sama, dari kelihatannya, dia sepertinya telah merencanakan untuk mengeksekusi skema ini sejak lama. 10 orang teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara tidak mudah untuk dihadapi. Karena berbagai alasan, mereka telah naik ke daftar hadiah itu, ditempatkan di benua surga utara, mereka semua dapat dianggap sebagai sosok yang akan bergema di suatu wilayah. Sampai sekarang, mereka berkumpul bersama. Lineup ini bisa dibilang mewah. Tidak heran bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dipaksa sampai menghancurkan lonceng tol darah dan meminta bantuan. Din, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama sekali tidak ada yang harus terjadi pada Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika tidak, selama kompetisi Akademi Besar setengah tahun dari sekarang, kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara kita pasti akan mengalami penurunan yang tajam. Pada saat itu, saya khawatir akan ada orang yang mengincar dan mengingini tempat kami di dalam 5 Akademi Besar, kata seorang penatua dengan suara yang dalam. Mengapa tidak mengirim beberapa sesepuh untuk memberikan bantuan dan menyelamatkan mereka? Beberapa orang menyarankan. Itu tidak mungkin, ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di benua surga utara. Meskipun tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan posisi Akademi Spiritual Surga Utara kita, ada pengaruh tingkat puncak yang selalu menatap kita. Sebelumnya, kami masih memiliki beberapa perjanjian dengan Istana Naga Iblis, di mana kedua belah pihak tidak diizinkan untuk memanggil orang-orang setingkat penatua. Dendam dan keluhan generasi muda harus diselesaikan melalui kemampuan mereka sendiri. Jika kita sesepuh mengambil tindakan, saya khawatir Istana Naga Iblis juga akan mengambil tindakan. Dari kelihatannya, mereka pasti tahu tentang ini. Mungkin, mereka bahkan menunggu kita menjadi bingung dan bertindak dalam kebingungan, bantah beberapa orang. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Mungkinkah kita menatap dengan mata kita sendiri dan melihat hal-hal yang terjadi pada mereka? Tepat, masalah ini perlu diselesaikan secepat mungkin, karena Shen Changsheng dan Li Xuantong dipaksa sampai menghancurkan lonceng pulsa darah, situasi mereka pasti akan sangat berbahaya dan putus asa. Melihat sesepuh terlibat dalam diskusi mereka, Din Taichang akhirnya melambaikan tangannya, menekan banyak suara di dalam aula. Dia melihat ke arah Kepala Balai Hukuman Mo Yu, sebelum bertanya, bagaimana Kepala Balai melihat masalah ini. Setelah merenungkan beberapa saat, Mo Yu menjawab, kami pasti tidak dapat mengirim para tetua untuk mengambil tindakan untuk masalah ini. Jika kita melakukannya, aku takut Akademi Spiritual Surga Utara kita akan digosipkan oleh orang lain karena menggunakan usia kita untuk menggertak kaum muda. Oleh karena itu, kita hanya bisa membiarkan para pemuda menyelesaikannya sendiri. Tentu, itu juga solusi terbaik. Apakah 3 jenderal besar dari aula hukuman ada di dalam akademi? Tanya Din Taichang perlahan. Lin Zeng dan 2 lainnya semua ada di sini, jawab Mo Yu sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum melanjutkan, namun, dengan masalah ini yang begitu mendesak dan terburu-buru, kita perlu mengirim tim yang paling luar biasa untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, dalam generasi yang lebih muda dari aula hukuman, kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga. Lagi pula, sampai sekarang, Mo Longxi telah mengumpulkan 9 dari 10 nama teratas dalam daftar hadiah kami. Apa yang kamu coba katakan? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mo Yu menjawab, mungkin kita bisa memilih beberapa di antara para siswa. Namun, jumlah orang tidak perlu terlalu banyak,
dan harus memiliki kekuatan yang memadai. Di antara para siswa, Din Tai Chang tiba-tiba tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kami benar-benar memiliki pilihan orang yang cukup baik. Saya awalnya ingin dia berkultivasi dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Namun, dari kelihatannya, kami hanya bisa mengirimnya keluar. Pergi, saya akan menyerahkan masalah ini ke aula hukuman. Kita harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Aku akan pergi dan menatap istana naga iblis. Jika mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini, aku akan pergi dan mencegah mereka. Karena Mo Longxi ingin bermain, kami akan membiarkan para pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara kami menemaninya dan bermain, dan melihat siapa yang lebih kuat dari siapa." Ya, Mo Yu segera menerima perintah itu dengan hormat. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara masih dalam mode panik. Sosok-sosok hadir di mana-mana saat orang-orang berdiskusi satu sama lain. Dalam rentang waktu yang singkat, sejumlah besar siswa sudah menebak perkiraan alasan di balik masalah ini. Lagi pula, jumlah orang di Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki kualifikasi untuk memiliki Blood Toll Bell tidak banyak. Adapun mereka yang telah meninggalkan akademi, hanya ada 2 orang. Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen juga bisa merasakan suasana saat ini di dalam akademi. Karena itu, tidak terus tinggal lama di tempat Lingxi, dia segera berencana untuk pergi. "Tunggu," Lingxi tiba-tiba berbicara, merasa bingung. Mu Chen berbalik dan melihat ke arah Lingxi, yang saat ini ragu-ragu atas sesuatu. Dengan sebuah lemparan, sebuah gulungan tua berwarna kekuningan terbang ke arahnya. Sebelum yang terakhir berkata, "Ini adalah arai spiritual peringkat 5, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Jika Anda sudah membuka mata hati Anda seharusnya bisa mengaturnya." Mu Chen merasa sedikit bingung mengapa Lingxi tiba-tiba memberinya arai spiritual peringkat 5. Namun, terlepas dari itu, dia tidak menolak tawarannya, dan dengan mudah menangkapnya saat itu melayang. Kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi, ini hanya lebih tangguh daripada bentuk teratai ganda dari arai spiritual teratai pembantaian iblis. Sampai sekarang, dia benar-benar membutuhkan arai spiritual dengan peringkat seperti itu. "Terima kasih," kata Mu Chen dengan rasa terima kasih, tanpa terus tinggal di belakang. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Melihat sosok belakang Mu Chen yang pergi, Lingxi menghela nafas pelan, sementara ekspresi rumit melintas di kedalaman mata indah itu. Ketika Mu Chen tiba kembali di area mahasiswa baru, seluruh alun-alun tampaknya dipenuhi dengan sosok. Mereka semua berkumpul bersama saat mereka melihat ke arah pilar cahaya merah darah yang sepertinya melewati langit dengan ekspresi serius. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semua hadir. Bahkan Luo Li terkejut sampai muncul, mengirim senyum ke arah mereka. Mu Chen berjalan menuju sisi Luo Li. "Mu Chen, apakah kamu tahu apa yang terjadi?" Setelah melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya segera melontarkan pertanyaan mereka dengan panik. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tepat ketika dia bisa berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah bentangan langit tidak jauh. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari sana, sebelum muncul di udara di atas alun-alun ini. "Ini hal Master Mo Yu." Setelah melihat sosok itu, Mu Chen langsung melongo. Di udara, Mo Yu mengungkapkan dirinya. Melihat alun-alun di bawahnya, tatapannya langsung terkunci ke Mu Chen. Sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Mu Chen, mulai sekarang, Anda telah sementara ditugaskan ke aula hukuman. Ikuti Lin Zeng dan yang lainnya dan segera tinggalkan akademi untuk menyelesaikan misimu." Suara teriakan segera pecah di alun-alun di bawah saat siswa yang tak terhitung jumlahnya memiliki wajah penuh keheranan dan keterkejutan. Apa artinya ditugaskan sementara ke aula hukuman? Bukankah aula hukuman adalah tempat di mana hanya siswa yang lulus yang memiliki kualifikasi untuk masuk? Namun, banyak juga siswa yang cepat berpikir dan menebak alasannya dalam waktu singkat. Lagi pula, tepat setelah lonceng tol darah berbunyi, tingkat aktivitas dari aula hukuman telah meningkat. Karena itu, orang tidak bisa tidak mengaitkan kedua peristiwa itu bersama-sama. Mu Chen juga telah menyatukan 2 potongan teka-teki ini dan mengerti apa yang sedang terjadi. Yang disebut misi, kemungkinan besar adalah untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ya, tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat dia segera menjawab dengan suara yang dalam. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sampai sekarang,
Karena mereka dalam masalah, dia secara alami akan mengambil tindakan untuk membantu mereka, meskipun dia juga tahu bahwa misi ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Aku akan pergi juga, sama seperti suara Mu Chen telah terdengar. Suara yang jelas dan merdu terdengar di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Luo Li telah berjalan dan berdiri di sampingnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Mo Yu yang melayang di udara. Setelah melihat ini, Mo Yu sedikit merenung, sebelum menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, kekuatan Luo Li tidak lebih lemah dari Mu Chen. Dengan dia pergi bersamanya, itu akan meningkatkan kekuatan tim mereka sedikit. Bagaimanapun, barisan lawan mereka juga sangat mewah. Dengan lambaian lengan bajunya, Mo Yu melesat ke kejauhan, dengan suaranya yang menderu terdengar. Kalian berdua, segera menuju ke aula hukuman, dan berangkat dengan Lin Zeng dan yang lainnya. Karena urgensi situasi, setelah menerima perintah, Mu Chen dan Luo Li tidak berani menghabiskan banyak waktu untuk berbaur. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang hadir, keduanya langsung menuju lokasi aula hukuman. Menembak melintasi langit di atas Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen dan Luo Li dapat melihat wajah beberapa siswa yang panik. Pilar cahaya merah-merah di kejauhan terlalu merah darah, menyebabkan kegelisahan memancar di dalam hati orang-orang. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di benua surgawi utara, yang tingkat bahayanya sangat tinggi. Bahkan sesuatu yang sekuat Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan berani menyatakan dirinya sebagai penguasa. Secara alami, Akademi Spiritual Surga Utara tidak berniat melakukan hal seperti itu. Namun, bahkan tanpa memikirkannya, hanya dengan memiliki kekuatan seperti itu secara alami akan membuat kekuatan dan pengaruh puncak lainnya takut dan waspada terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Pengaruh itu mungkin biasanya tidak berani melakukan apapun terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, jika sebuah kesempatan benar-benar muncul dengan sendirinya, memukul seseorang yang sedang down akan menjadi sesuatu yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Surga Utara tidak terkalahkan di benua Surga Utara seperti yang orang-orang pikirkan. Bagaimanapun, dunia seribu hebat ini terlalu tak terbatas, terlalu luas dan terlalu luas. Bahkan 5 akademi besar hanyalah setetes air di lautan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin menjadi pukulan besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Ekspresi muram muncul di wajah Mu Chen. Akademi Spiritual Surga Utara adalah tempat dia memulai perjalanannya. Dia telah memperoleh pengasuhan di tempat ini, dan secara alami merasa bersyukur terhadap akademi. Oleh karena itu, dia tidak ingin melihat Akademi Spiritual Surga Utara menderita pukulan seperti itu. Melihat ekspresi muram di wajah Mu Chen, Luo Li mengulurkan tangannya yang seperti batu giok sedingin es dan menggenggamnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berbicara dengan suara lembut, tenang, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukan orang normal, ingin berurusan dengan mereka tidak akan menjadi masalah yang mudah. Membalikkan tangannya dan meraih tangannya, Mu Chen menjawab, saya khawatir masalah ini mungkin berbahaya. Selama waktu sebelumnya, dia hanya mengikuti Su Xuan dan yang lainnya untuk menyelesaikan misi harta karun spiritual, dan hampir kehilangan nyawa kecilnya. Sampai sekarang, misi kali ini jelas memiliki tingkat bahaya yang jauh melebihi yang sebelumnya. Dibandingkan dengan orang seperti Mo Longxi, Bai Xuan sama sekali tidak layak disebut. Karena itu, misi kali ini mungkin lebih berbahaya. Aku mengikutinya hanya karena itu akan berbahaya. Jika tidak, apakah Anda pikir saya akan datang ke sini tanpa alasan? Jika Anda takut sesuatu akan terjadi pada saya, lindungi saja saya dengan benar, jawab Luo Li dengan tawa tipis. Santai, selama kamu di sampingku, terlepas dari bahaya apapun, bahkan jika kita mati, aku akan mati sebelum kamu. Menggenggam tangan kecil Luo Li, Mu Chen memberikan jawabannya. Meskipun suaranya sangat lembut, orang bisa mendengar resolusi tak tergoyahkan yang terkandung di dalamnya. Mata indah Luo Li menatap ke arah pemuda di sisinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, niat seperti air berdesir di dalam mata yang jernih dan jernih itu, menyebabkan dia terlihat sangat cantik. Namun, sangat disayangkan bahwa orang lain selamanya tidak dapat melihat ini, pemandangan terindah di dunia. Ketika Mu Chen dan Luo Li tiba di aula hukuman, mereka menemukan bahwa beberapa orang dari aula hukuman sudah hadir. Di posisi paling depan dari kelompok mereka, secara mengesankan, Lin Zeng, Zhou Qingsan dan Gu Tianyan.
Pada saat ini, ekspresi serius dan serius hadir di wajah ketiganya. Jelas, mereka juga telah menerima berita tentang masalah ini. Kakak senior Lin Zeng, saat Mu Chen dan Luo Li turun, keduanya menangkupkan tinju mereka sambil berkata, "Hal Master Mo Yu telah meminta kami untuk berpartisipasi dalam misi ini." Lin Zeng menganggukkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Dengan bantuan saudara muda Mu Chen, kita akan bisa lebih santai." Di sampingnya, Zhou Qingsan dan Gu Tianyan menatap Mu Chen dengan tatapan ramah. Anggota aula hukuman di sekitarnya juga melihat Mu Chen, meskipun dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menunjukkan penghinaan apapun terhadap yang terakhir karena kekuatannya, yang berada pada tingkat tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ini karena mereka sudah lama tahu bahwa mahasiswa baru sebelum mereka mampu bertarung dengan Gu Tianyan tanpa menentukan pemenang saat dia berada di tahap awal tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, kekuatannya telah sangat meningkat. Itu berarti bahwa kemampuan tempurnya pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak lama setelah Mu Chen dan Luo Li tiba, suara mendesing terdengar dari langit, hanya untuk semua orang melihat 3 garis cahaya melesat. Akhirnya turun ke alun-alun pertemuan. Mereka mengungkapkan diri mereka sebagai He Yao, Su Xuan, dan Su Huang. Jelas, mereka bertiga seharusnya juga menerima misi yang sama. Setelah melihat Mu Chen dan Luo Li, Su Xuan dan 2 lainnya tidak merasa terkejut. Lagi pula, sampai sekarang, jika seseorang menyingkirkan Shen Changsheng dan Li Xuantong yang tidak ada, orang-orang terkuat di antara para siswa Akademi Spiritual Surga Utara mungkin adalah sepasang kekasih muda di depan mereka. Melihat Su Xuan dan 2 lainnya tiba, Lin Zeng menganggukkan kepalanya. Sebelum melanjutkan dengan suara yang dalam, "Semuanya, misi kita kali ini akan sangat berbahaya." Shen Changsheng dan Li Xuantong sedang dalam proses mengejar dan berurusan dengan Mo Longxi itu, dan disergap oleh yang pertama, yang diam-diam mengumpulkan semua orang jahat di bounty board dari peringkat ke-10 hingga ke-2. Karena keduanya kalah jumlah, mereka jatuh ke dalam pengepungan, sebelum melarikan diri sambil menderita luka berat. Sampai sekarang, situasi mereka saat ini sangat kritis. Peringkat ke-2 hingga ke-10 di bounty board. Setelah mendengar kata-kata itu, bahkan Mu Chen tidak tahan menghirup udara dingin. Setiap orang di 10 peringkat teratas Dewan Bounty semuanya adalah karakter yang kejam dan kejam. Hanya berurusan dengan satu, biasanya, sudah sangat sulit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 9 dari mereka benar-benar akan mengambil tindakan bersama. Barisan ini terlalu mewah, tidak heran mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dikalahkan dan dipaksa mundur, dan bahkan jatuh ke dalam krisis. Ekspresi serius memenuhi wajah Su Xuan dan yang lainnya. Kekuatan barisan musuh mereka sudah dianggap sangat kuat, dan cukup untuk menghapus pembangkit tenaga listrik kelas 1 dari benua surga utara. Misi ini akan dipimpin oleh saya, dengan Zhou Qingsan dan Gu Tianyan memberikan dukungan kepada saya. Kalian berlima akan mengikuti kami, sementara 2 anggota balai hukuman dari tahap awal tahap penyelesaian surgawi dan 3 anggota balai hukuman dari tahap penyelesaian surgawi setengah langkah juga akan mengikuti. Waktunya ketat, dan ini adalah kekuatan yang dapat segera dimobilisasi oleh balai hukuman, sisanya dalam pelatihan tertutup atau sedang dalam misi lain. Karena itu, kami membutuhkan bantuan Anda kali ini, kata Lin Zeng dengan suara yang dalam. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara memperlakukan masalah ini dengan sangat hormat. Formasi mereka agak tirani. Bagaimanapun, lawan mereka adalah orang-orang yang sangat kejam di peringkat 10 besar di bounty board. Jika kekuatan kelompok mereka tidak cukup, mereka hanya akan menjadi beban jika mereka harus pergi. Oleh karena itu, persyaratan kekuatan minimum adalah pada tahap penyelesaian surgawi. Bahkan Su Xuan dan Su Huang mengalami peningkatan besar pada kekuatan mereka setelah mengalami pemberdayaan cahaya spiritual. Keduanya mencapai setengah langkah ke tahap penyelesaian surgawi. Adapun He Yao, dia telah menembus untuk benar-benar mencapai tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, dalam kelompok mereka, dari penampilan saja, Mu Chen, dengan kekuatannya di tahap akhir tahap transformasi surgawi, tampaknya yang paling lemah. Ini adalah beberapa informasi tentang Mo Longxi dan kelompoknya. Kalian, lihat dan kenali musuhmu, jadi setidaknya kita bisa mengurangi beberapa bahaya. Dengan jentikan jarinya, banyak garis cahaya melesat ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Dengan meraih, seberkas cahaya menjadi gulungan di tangan Mu Chen,
Merobeknya, dia melihat informasi terperinci tentang Mo Longxi dan kelompoknya tertulis di sana. Mo Longxi, peringkat 2 di Bounty Board, berasal dari Istana Naga Iblis, jahat dan tanpa ampun, bakat yang benar-benar menakjubkan. Dikatakan bahwa kekuatannya adalah tentang fase tengah tahap penyelesaian surgawi, dan bahkan mungkin mendekati tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Sangat berbahaya. Mugu, peringkat 3 dari Bounty Board, berasal dari Divine Bone Hall, tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Gui Xiong, peringkat 4 Dewan Bounty, tidak ada sekolah atau sekte yang dikenal, memperoleh warisan dari sekte kuno, memiliki karakter yang sangat kejam. Tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Wu Jia, peringkat 5 dari Bounty Board, tahap akhir tahap transformasi surgawi, juga merupakan master arai spiritual peringkat 5. Saat Mu Chen dan yang lainnya melihat informasi yang diberikan kepada mereka, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Barisan ini benar-benar tirani. Bahkan jika Mo Longxi dianggap sebagai fase tengah tahap penyelesaian surgawi, ada 3 fase tengah tahap penyelesaian surgawi lainnya, serta 5 tahap awal tahap penyelesaian surgawi dan bahkan master arai spiritual kelas 4. Tidak heran mengapa bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dipaksa ke dalam situasi yang menyedihkan, barisan musuh mereka terlalu tirani. Serahkan Mo Longxi, Mugu dan Gui Xiong kepada kami bertiga untuk ditangani. Adapun yang lain, kami akan menyerahkannya kepada kalian, selama kita menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dari pengepungan mereka. Berurusan dengan mereka seharusnya tidak sulit, kata Lin Zeng dengan suara yang dalam. Melihat Lin Zeng dan dua lainnya, Mu Chen bisa merasakan dari fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka bahwa mereka tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, kekuatan mereka juga meningkat selama periode waktu ini, mencapai tingkat tahap tengah tahap penyelesaian surgawi. Tidak heran mengapa mereka berani menghalangi 3 orang terkuat di barisan musuh. Ya, Mu Chen dan yang lainnya juga mengangguk. Karena tidak ada pertanyaan lain, mari kita segera bergerak, waktu kita terbatas, dan kita harus menyelamatkan mereka secepat mungkin. Dengan lambaian tangannya, Lin Zeng tidak melanjutkan berbicara, memimpin dan menembak. Zhou Qingsan dan Gu Tianyan segera mengikuti, dengan anggota balai hukuman lainnya juga menyapu. Ayo pergi, mengangguk kepalanya ke arah Su Xuan dan sisanya sebagai indikasi. Mu Chen mengikuti dan menembak. Kelompok mereka dengan cepat melesat keluar dari wilayah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat berikutnya, mereka melihat siswa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara di atas wilayah luar akademi, dengan tatapan mereka semua terkunci pada kelompok mereka. Dalam waktu singkat, berita tentang Shen Changsheng dan Li Xuantong yang meminta bantuan dalam situasi hidup atau mati telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, setelah melihat Lin Zeng, Mu Chen dan yang lainnya dalam satu kelompok, mereka semua tahu tentang misi mereka. Setelah melihat gerombolan siswa ini, Mu Chen dan yang lainnya sedikit menurunkan kecepatan mereka. Kakak senior Lin Zeng, kakak muda Mu Chen, membantai Mo Longxi itu dan menyelamatkan kakak senior Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Beberapa siswa mulai mengaum dengan suara keras. Bagaimanapun, Shen Changsheng dan Li Xuantong berada di peringkat pertama dan kedua di peringkat surgawi saat ini. Mereka semacam tolok ukur perjuangan bagi banyak siswa. Jika keduanya kehilangan nyawa di tangan Mo Longxi, ini akan menghasilkan dampak yang sangat besar pada moral para siswa itu. Melihat ke arah para siswa yang melihat kelompok mereka dengan harapan dan antisipasi hadir di mata mereka, Mu Chen dan kelompok itu saling memandang. Sebelum ekspresi mereka semua berubah serius, mereka tahu bahwa jika mereka gagal dalam misi mereka, ketika mereka kembali, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara mungkin benar-benar tenggelam dalam periode kegelapan. Ingin memulihkan vitalitas itu dari sebelumnya akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui. Lin Zeng menarik napas dalam-dalam, tidak memilih untuk menjawab. Dia hanya perlahan menangkupkan tangannya ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Qingsan, Gu Tianyan dan yang lainnya juga diam-diam menangkupkan tangan mereka. Ayo pergi, dengan raungan rendah, Lin Zeng melambaikan tangannya, sebelum melanjutkan untuk menembak. Kelompok itu berubah menjadi 10 garis cahaya, bergegas keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Sebelum aula besar di puncak gunung, Din Tai Chang, serta banyak sesepuh lainnya, saat ini berdiri di sana, melihat ke arah Lin Zeng.
Mu Chen dan sosok lainnya di kejauhan, niat dingin melintas di mata mereka. Pastikan untuk menatap istana naga iblis, begitu karakter tingkat penatua mereka beraksi. Mata yang dalam dan muskil dari mata Din Tai Chang berubah menjadi sangat dingin pada saat ini, sedikit jeda muncul dengan sendirinya dalam kata-katanya saat tangannya perlahan mengepal. Bunuh mereka semua tanpa ampun, awan putih berkibar di sekitar cakrawala biru, tampak sangat lesu, sinar matahari menembus lapisan awan, menerangi bumi, meninggalkan bayangan raksasa redup di sekelilingnya. Di cakrawala yang benar-benar tanpa suara, suara mendesing yang tergesa-gesa tiba-tiba bergema. Pada saat berikutnya, 10 garis cahaya meledak secara eksplosif dari sisi jauh langit. Kecepatan mereka sangat cepat, melolong dalam sepersekian detik, karena tekanan angin yang diciptakan oleh gerakan berkecepatan tinggi seperti itu, bekas luka besar terkoyak dari lapisan awan di langit. Kelompok orang ini, tentu saja, Lin Zeng, Mu Chen dan yang lainnya yang berasal dari Akademi Spiritual Surga Utara. Karena urgensi situasi, mereka tampaknya tidak mengambil istirahat apapun, bepergian dengan kecepatan tertinggi mereka sepanjang perjalanan. Kakak senior Lin Zeng, berapa jauh lagi yang kita miliki? Mu Chen bertanya sambil mengikuti di belakang Lin Zeng, melihat di depannya, suaranya, terbungkus energi spiritual, terdengar di telinga yang terakhir. Dari fluktuasi yang memancar dari Blood Toll Bell, mereka seharusnya berada di Western Desolate Territory, menuju barat laut dari Northern Heavens Continent. Dengan kecepatan kami akan membutuhkan waktu siang dan malam, paling tidak, untuk sampai ke sana, jawab Lin Zeng. Selama itu, ya, gumam Mu Chen saat dahinya mulai sedikit berkerut. Sehari dan 1 malam, dia hanya takut bahwa mungkin ada beberapa perubahan yang tidak terduga. Bagaimanapun, sejak awal, situasi Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak begitu baik. Santai, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukanlah orang yang bisa dengan mudah dijepit sampai mati, bahkan dengan Mo Longxi dan barisannya, ingin membunuh mereka berdua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Lin Zeng mengerti kekhawatiran Mu Chen, dan dengan demikian, mengatakan beberapa kata yang menghibur. Saya harap begitu, Mu Chen mengangguk, melihat ke kejauhan, langit di sana tampak tertutup awan hitam. Misi ini tidak akan mudah sama sekali. Wilayah Desolate Barat ketika Mu Chen dan yang lainnya bergegas, itu sudah sehari kemudian. Mu Chen dan kelompoknya turun menuju tepi wilayah Desolate Barat, melihat wilayah di depan mereka, itu dalam keadaan kacau balau. Jurang dalam raksasa yang mirip dengan yang diciptakan dari meteor yang turun dari langit hadir, dengan retakan raksasa sepanjang puluhan ribu meter memanjang darinya. Ada beberapa gunung yang awalnya ada di sini. Sampai sekarang, semuanya telah benar-benar runtuh, dengan batu-batu raksasa tersebar di mana-mana di seluruh area. Jelas, pertempuran yang sangat intens telah terjadi di wilayah ini. Menatap wilayah yang benar-benar kacau dan tidak teratur, Lin Zeng perlahan berkata, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bertemu penyergapan di tempat ini. Kelompok itu menyapu pandangan mereka ke seluruh wilayah, sebelum ekspresi mereka perlahan berubah sedikit muram. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bertarung melawan 9 orang jahat dari 10 peringkat teratas dalam daftar hadiah. Sulit untuk membayangkan dengan tepat betapa pahit dan putus asanya pertempuran ini. Setelah pertarungan ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya sudah menderita cedera. Setelah melarikan diri jauh ke wilayah Desolate Barat, Mo Longxi dan kelompoknya seharusnya mengejar mereka tanpa henti, tanpa berpikir untuk menyerah. Mata Lin Zeng menjadi dingin saat dia melihat ke kedalaman wilayah sunyi barat sambil berkata, kita harus lebih dekat dengan mereka secepat mungkin. Semuanya, lebih berhati-hatilah, musuh kita kali ini bukanlah orang biasa. Lin Zeng mengingatkan, pada saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, dia menembak ke arah kedalaman wilayah Desolate Barat, dengan Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Namun, kali ini, semua orang telah menegangkan tubuh mereka. Mereka tahu bahwa tidak lama lagi, mereka akan berhadapan langsung dengan barisan mewah yang terdiri dari orang-orang jahat. Kedalaman Western Desolate Territory, tempat ini tertutup sepanjang tahun oleh kabut spiritual yang tebal. Kabut spiritual tidak menghilang atau tersebar selama bertahun-tahun, menyebabkan indera apapun menjadi sangat berkurang di dalamnya. Hidup di dalam kabut spiritual ada banyak jenis binatang spiritual yang spesial dan unik.
binatang spiritual ini mengandalkan sampul kabut spiritual untuk muncul dan menghilang seperti hantu. Ini membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, akan ada sangat sedikit ahli dari benua surga utara yang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, di puncak batu di kedalaman, ada 10 angka, aura mengerikan yang tebal menutupi tubuh 10 sosok ini. Dari satu pandangan, orang akan dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah orang yang baik hati atau baik hati. Di bagian paling depan kelompok itu adalah seorang pria berjubah hitam, sebuah pedang panjang diikatkan di punggungnya, sementara tanda jahat naga hitam ada di dahinya, menunjukkan identitasnya. Dia adalah target yang dicari Lin Zeng, Mu Chen dan kelompok mereka, Mo Longxi. Mo Longxi, kami sudah menyelidikinya, bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong sedang merawat luka mereka saat bersembunyi di lembah berkabut itu. Kali ini, mereka pasti tidak punya tempat untuk pergi. Seorang pria berjubah abu-abu yang berdiri di belakang Mo Longxi tertawa bernada tinggi sebelum berbicara. Sepasang mata yang dalam itu berkilauan dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan licik. Sementara fluktuasi energi spiritual yang gelap dan sangat tirani terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kabut spiritual tidak dapat memasuki radius 10 meter di sekelilingnya. Orang jahat ini adalah peringkat ke-7 di Bounty Board, Wang Yinggui. Kekuatannya telah mencapai tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Setelah mendengarnya, Mo Longxi tersenyum tipis dan menjawab, saya pikir regu penyelamat dari Akademi Spiritual Surga Utara akan segera tiba. Untuk terburu-buru, tenaga mereka seharusnya tidak banyak. Namun, dapat diasumsikan bahwa mereka akan menjadi yang terbaik. 3 jenderal besar aula hukuman pasti akan datang, kata seseorang yang mengenakan jubah putih keabu-abuan. Tubuh orang ini tampak setipis batang korek api, dengan hanya selapis kulit yang menutupi tulangnya, membuatnya tampak seperti kerangka. Pada saat ini, kabut tebal muncul di dalam matanya yang seperti kerangka saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Hehe, ada apa? Mungkinkah kamu, Mugu takut, kata seorang laki-laki yang fisiknya kokoh dan kuat, seperti beruang, dengan kapak raksasa berwarna merah darah di punggungnya, membuat tawa yang mengoceh. Gui Xiong, kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Saat itu, kepalamu hampir diambil oleh Lin Zeng. Mungkinkah Anda masih belum mempelajari pelajaran Anda? Jawab Mugu dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, saya terlalu berpuas diri. Jika aku melihat Lin Zeng hari ini, aku, ayahmu, akan membelahnya menjadi 2 bagian. Raung Gui Xiong, matanya terbuka lebar saat aura mengerikan menyembur darinya. Cukup, jangan berdebat di tempat ini. Mo Longxi berbicara sambil mengerutkan dahinya, melambaikan tangannya, dia melihat ke arah seorang pria berbaju hijau yang belum berbicara. Mata yang terakhir tampak normal. Namun, sinar cahaya dingin meletus dan berkilau dari dalam, seolah-olah ular berbisa mengintai di kedalaman mereka. Wu Jia, apakah persiapannya sudah selesai? Orang ini, secara tak terduga, Wu Jia, peringkat kelima dari Bounty Board, dan merupakan satu-satunya master arai spiritual kelas 5 di antara jajaran mereka. Mendengar kata-kata Mo Longxi, Wu Jia tersenyum, dan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, saya sudah lama menyelesaikan persiapan saya, dengan satu-satunya yang tersisa adalah ikan masuk ke jaring. Senyum yang sangat menyeramkan muncul di sudut mulut Mo Longxi saat dia berkata, itu bagus. Kenapa kita tidak menangkap Shen Changsheng dan Li Xuantong dulu? Tanya Mugu dengan cemberut. Santai aja, mereka tidak dapat melarikan diri, jawab Mo Longxi dengan senyum lembut dan dingin, melihat ke arah bagian terdalam dari kabut tebal. Dia menjawab, apakah menurut Anda saya benar-benar tidak dapat menangkap mereka selama beberapa hari terakhir ini? Mata Mugu menyipit sebelum berkata, apakah kamu sengaja memikat regu penyelamat dari Akademi Spiritual Surga Utara ke sini? Senyum di sudut mulut Mo Longxi semakin haus darah dan gila, menjilat bibirnya, dia menjawab, apakah menurutmu Shen Changsheng dan Li Xuantong saja sudah cukup untuk memuaskanku? Haha, mereka tidak cukup, aku juga ingin memakan regu penyelamat ini. Haha, saya benar-benar tidak tahu seberapa besar pergolakan yang akan terjadi di benua surga utara. Saya pikir wajah Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya sangat bagus untuk dilihat, bukan? Aku benar-benar mengantisipasinya. Mugu dan yang lainnya saling pandang saat getaran samar mengguncang hati mereka. Mo Longxi ini benar-benar sangat kejam dan tanpa ampun. Jika regu penyelamat elit ini benar-benar dikalahkan,
Akademi Spiritual Surga Utara mungkin benar-benar meledak. 10 sosok melesat melintasi dataran terpencil dengan kecepatan kilat, energi spiritual meletus dari tubuh mereka, dengan beberapa orang bahkan mengepalkan senjata spiritual di tangan mereka. Tubuh mereka tegang dan tegang, siap memasuki kondisi tempur mereka kapan saja. Kelompok orang ini, tentu saja, Lin Zeng, Mu Chen dan kelompok mereka yang telah memasuki kedalaman wilayah Desolate Barat. Sepanjang jalan, mereka telah meningkatkan kecepatan mereka, dan juga telah mencoba yang terbaik untuk menahan fluktuasi energi spiritual mereka agar tidak terdeteksi. Setiap binatang spiritual yang mereka temui di sepanjang jalan akan dihindari semaksimal mungkin. Di bawah kecepatan penuh ini, mereka hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk memasuki kedalaman Western Desolate Territory. Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya, sebelum sedikit menyipitkan matanya. Hamparan dunia ini tampaknya diselimuti oleh kabut tebal, di mana fluktuasi energi spiritual dapat dirasakan di dalamnya. Kedalaman wilayah Desolate Barat ditutupi oleh kabut spiritual sepanjang tahun. Begitu seseorang memasukinya, indranya akan turun. Shen Changsheng dan Li Xuantong pasti tahu tentang ini, dan karena itu, melarikan diri ke arah ini. Lin Zeng berbicara. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya sebelum berkata dengan suara lembut. Namun, sangat mudah tersesat di lingkungan seperti itu. Lin Zeng mengangguk setuju, setelah dengan lembut membuat desahan tangan, semua orang menganggukkan kepala sedikit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Bergerak mendekati Luo Li, kata Mu Chen dengan suara rendah, ikuti aku dengan ketat setiap saat, terlepas dari situasinya, jangan pernah lepas dari pandanganku. Saat mereka memasuki kedalaman, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, terlepas dari itu, menjadi lebih berhati-hati adalah suatu keharusan. Luo Li menganggukkan kepala kecilnya, sama seperti Mu Chen sedang berbicara dengannya. Kabut spiritual sekitarnya tumbuh semakin tebal. Pada saat itu, penglihatan mereka menjadi sangat terganggu, begitu juga indera mereka. 10 sosok meluncur di atas tanah saat mereka menembak, dengan marah bergegas ke kabut spiritual yang tebal. Namun, sepersekian detik ketika mereka bergegas ke kabut spiritual, ekspresi Mu Chen berubah dengan marah. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang memancar dari dalam kabut spiritual yang tampaknya mirip dengan arai spiritual. Hati-hati, mata Mu Chen sedikit menyipit. Dengan raungan ledakan, dia membungkus Luo Li di dadanya. Pada saat yang sama, kabut spiritual mulai menggeliat dengan gila-gilaan, menyebabkan distorsi yang tampaknya terbentuk di ruang sekitarnya, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan mulut raksasa iblis jahat. Mereka melahap Mu Chen dan kelompok mereka sepenuhnya. Saat kabut spiritual menyebar, semua orang menghilang tanpa jejak. Dalam kedalaman yang ekstrim, di atas puncak batu, mata Wu Jia terbuka lebar saat senyum jahat melintas di matanya. Ikan sudah masuk jaring, senyum muncul di sudut mulut Mo Longxi, mengambil langkah maju, dia menghilang di dalam kabut tebal. Sudah waktunya, saat dia menghilang, suara seram yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam terdengar di dalam kabut tebal. Di puncak batu, 8 sosok berdiri, tertawa jahat, mereka menembak secara bersamaan. Barisan penyelamat paling elit dari Akademi Spiritual Surga Utara, kali ini, kami akan membunuh semua orangmu. Mari kita lihat apakah ada orang lain yang berani menawarkan hadiah untuk kita. Ketika fluktuasi spasial meletus, Mu Chen adalah yang pertama bereaksi. Energi spiritual meletus dari tubuhnya, segera melindungi dia dan Luo Li, yang ada di dadanya. Namun, serangan yang diharapkan tidak datang. Setelah berlangsung selama beberapa napas, fluktuasi spasial benar-benar hilang. Merangkul pinggang ramping gadis di dadanya, Mu Chen turun di puncak gunung. Lingkungan mereka masih diliputi oleh kabut spiritual yang tebal. Namun, tidak ada gerakan yang datang darinya. Jelas, mereka masih berada di kedalaman Western Desolate Territory. Fluktuasi spasial sebelumnya hanya dimaksudkan untuk memisahkan mereka. Sepertinya kita sudah lama ditemukan, kata Luo Li, matanya yang jernih dan jernih menilai sekelilingnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sementara matanya penuh kewaspadaan. Keadaan tak terduga yang terjadi telah menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman, karena dia tidak tahu motif pasti musuhnya melakukannya. Fluktuasi spasial sebelumnya terlalu lemah,
dan hanya akan mampu memisahkan kita dengan jarak yang sangat jauh. Namun, itu sudah cukup untuk membiarkan musuh kita mengalahkan kita satu persatu, kata Luoli dengan suara lembut. Mari kita kelompok dengan mereka secepat mungkin, kata Mu Chen setelah mengerutkan kening dan merenungkan beberapa saat. Misi mereka kali ini sangat berbahaya. Selanjutnya, mereka semua terekspos, sementara musuh mereka disembunyikan. Mereka bahkan dipisahkan oleh mereka. Untuk kelompok Mu Chen, ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Luoli samar-samar mengangguk. Beruntung reaksi Mu Chen cepat, sehingga keduanya tidak terpisahkan. Jika tidak, dia akan benar-benar khawatir setengah mati. Saat Mu Chen terus berjalan ke depan, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam mulai muncul dari tubuhnya. Berjalan di depan Luoli, tatapannya dengan waspada menyapu kabut spiritual yang tebal di sekitar mereka. Namun, tepat ketika dia mulai berjalan, matanya dengan marah bersentuhan. Secara eksplosif mundur beberapa langkah, seberkas cahaya yang mengamuk tiba-tiba membelah kabut spiritual yang tebal itu, sebelum menembak ke arah posisinya dengan kecepatan kilat. Tanah di sana langsung runtuh saat retakan memanjang dari sana. Saat Mu Chen melihat ke arah depannya, dia melihat tombak hitam yang menembus jauh ke dalam bumi, hanya menyisakan kurang dari setengah tubuhnya di atas tanah. Ia bersenandung saat bergetar hebat. Kekuatan yang dimasukkan ke dalam tombak ini agak mencengangkan. Sama seperti Mu Chen telah menghindari serangan tombak hitam tiba-tiba yang datang entah dari mana, kabut tebal di posisi lain terbelah, hanya untuk melihat garis-garis cahaya merah menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka meledak secara eksplosif. Luoli melangkah, tangannya yang seperti batu giok menggenggam erat pedang panjangnya. Seketika, sword aura menyapu secara horizontal, suara dingin terdengar saat aura pedang memblokir semua garis cahaya merah yang masuk. Suara tepuk tangan sepertinya terdengar dari kabut tebal, tatapannya berubah dingin. Mu Chen menatap lokasi di mana garis-garis cahaya merah muncul. Saat kabut tebal perlahan berpisah, sedikit demi sedikit, dua sosok perlahan muncul dalam garis pandangnya. Di depannya ada tebing raksasa yang menjulang tinggi dengan dua sosok, satu duduk dan satu berdiri. Di puncaknya, orang yang duduk mengenakan jubah merah, sementara bekas luka jahat ada di wajahnya. Sekitar 10 sinar cahaya merah mengambang di telapak tangannya saat ini. Itu adalah belati merah menyala, berputar dan melilit di atas telapak tangannya seperti ikan berenang. Adapun orang yang berdiri, itu adalah pria yang sangat kurus. Namun, meskipun ukurannya kecil, 8 tombak hitam besar dibawa di punggungnya. Mereka bahkan lebih tinggi darinya, yang memberi orang dampak aneh pada pandangan mereka saat melihatnya. Pada saat ini, kedua orang ini mengirim senyum penuh geli saat mereka menatap Mu Chen dan Luoli. Rejeki kita memang luar biasa. Kami benar-benar bisa bertemu dengan seorang gadis dengan kualitas seperti itu. Mata pria berjubah merah itu menyapu Mu Chen dan Luoli, sebelum akhirnya bertumpu pada tubuh Luoli. Seketika, matanya menyala, sebelum berbicara sambil menyeringai. Wajah kedua orang ini terlihat sangat. Mungkinkah mereka mahasiswa baru? Haha, sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar berada di tempat yang sulit sekarang. Mereka bahkan berani mengirim pasukan seperti itu, kata laki-laki kurus itu sambil menjilat bibirnya. Tepat, mereka bahkan berani mengirim siswa tahap transformasi surgawi. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar semakin tidak berguna, kata pria berjubah merah sambil menatap aneh ke arah Mu Chen. Tahap akhir tahap transformasi surgawi, dia berani datang menyelamatkan orang dengan kekuatan itu. Dia benar-benar berusaha mencari kematian. Laki-laki berjubah merah itu menjentikkan jarinya dengan lembut, menyebabkan 10 sinar merah tua berputar semakin cepat. Menyeringai sambil menatap Mu Chen, dia berkata, "Aku akan memberimu kesempatan, bocah, lari saja, dan serahkan gadis itu pada kami. Anda mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup." Mu Chen memelototi laki-laki berjubah merah dan laki-laki kurus. Dengan suara yang sama sekali tanpa emosi, dia menjawab, "Jadi, kalian berdua adalah peringkat ke-7 dan ke-8 dalam peringkat daftar hadiah, Ciyu dan Mao Jiang, ya?" "Sepertinya informasi yang Anda miliki tentang kami tidak sedikit," jawab laki-laki berjubah merah bernama Ciyu, mengulurkan tangannya untuk mengambil belati. Dia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menjilatnya, sementara aura mengerikan terpancar dari matanya. "Oke, bocah,
berhenti berbicara omong kosong lagi dan cepat enyahlah. Ini adalah pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir ini aku melihat seorang gadis dengan kualitas seperti itu. Cincin pedang yang jernih dan merdu dengan marah bergema saat aura pedang yang sangat tajam tersapu. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan, itu membelah bumi, sebelum membelah wajah Ciyu. Sebuah tombak hitam dengan marah didorong ke depan, sangat berdampak terhadap Sword Aura. Saat energi spiritual meletus, bumi terbelah, sementara tombak hitam terlempar ke belakang. Banyak aura pedang yang tajam menebas wajah Ciyu, menyebabkan beberapa goresan darah. Wajah Ciyu langsung berubah saat dia mundur secara eksplosif, dengan tatapan gelap yang tak tertandingi. Dia memelototi gadis muda yang berdiri di samping Mu Chen dengan pedang panjang hitam di tangannya, yang menatapnya dengan mata seperti melihat belatung. Benar-benar enak, Ciyu mengatupkan giginya dan menyeka noda darah di wajahnya saat bayangan gelap dan menyeramkan muncul dari matanya. "Serahkan dia padaku," tanya Luoli sambil sedikit memiringkan kepalanya, mencari persetujuan Mu Chen terhadap orang menjijikkan yang menatapnya dengan mata najis itu. Dia benar-benar ingin menikam pedangnya ke arahnya. "Potong tangannya dan tinggalkan hidupnya," jawab Mu Chen, sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saat dia berbicara, Luoli bisa mendengar niat membunuh yang kental dalam kata-katanya. Memberikan senyum indah dan lembut yang tampak manis, Luoli menjawab, "Oke." Menyerang, bunuh mereka berdua, Ciyu meraung, tatapannya menjadi sangat gelap seperti sekarang. Dari dua orang, selain gadis berbaju hitam itu, yang kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, membuatnya lebih sulit untuk ditangani, bahwa Mu Chen tampaknya menjadi beban. Hanya berdasarkan itu, namun mereka berani bertindak sedemikian rupa di depan mereka. Senyum sinis muncul di sudut mulut Mao Jiang saat dia menggenggam tombak hitam dari punggungnya. Dengan gemetar lengannya, tombak hitam meletus dengan cahaya hitam terang dan gemerlap, muncul mirip dengan naga hitam, membelah udara, bahkan bumi mulai terbelah untuk membentuk celah raksasa saat meledak secara eksplosif ke arah Mu Chen. Mu Chen maju selangkah, tanpa niat untuk mundur, dia dengan erat mengepalkan jarinya, petir hitam menyelimuti tubuhnya, sebelum dengan marah mengirimkan tinju yang bergemuruh. Petir hitam menyembur keluar saat tinju Mu Chen menghantam tombak hitam yang ditembakkan langsung ke arahnya. Enyah, tatapan Mu Chen berubah dingin saat petir dengan gila-gilaan meluap dari tinjunya. Detik berikutnya, tombak hitam itu, secara tak terduga, ditolak oleh tinju Mu Chen. "Apa?" Wajah Ciyu dan Mao Jiang tampaknya berubah pada saat itu juga saat keterkejutan melintas di mata mereka. Bahkan Ciyu, yang kekuatannya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, tidak berani menggunakan tinjunya untuk menghancurkan tombak Mao Jiang. Namun, bocah ini, yang kekuatannya tampak pada fase akhir tahap transformasi surgawi, sebenarnya mampu mencapainya. Tahap penyelesaian surgawi tahap awal, namun Anda berani untuk bangkit dan melompat-lompat di sini. Sepertinya kamu tidak tahu kematian. Niat dingin dan membunuh muncul dari wajah tampan Mu Chen. Sehubungan dengan dua orang kasar ini, Mu Chen sama sekali tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Saat suaranya terdengar, bayangan naga muncul dari tubuhnya. Detik berikutnya, seperti kilat, dia langsung bergegas menuju Mao Jiang. Membual tak tahu malu, niat dingin muncul di mata Mao Jiang saat dia juga melesat ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, dua tombak hitam muncul di dalamnya. Energi spiritual meletus dan tersapu saat tubuh Mao Jiang bergetar. Detik berikutnya, tombak bayangan menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Mu Chen. Namun, menghadapi serangan masuk ini, Mu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari mereka. Petir hitam berkilauan di tubuhnya, secara tak terduga memungkinkan tombak bayangan itu turun dengan keras ke tubuhnya. Suara metalik terdengar saat percikan api keluar kemana-mana. Namun, tombak bayangan itu, secara tak terduga, tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Mu Chen. Sebuah tinju bergemuruh darinya, menembus tombak bayangan itu. Saat energi spiritual menyembur darinya, tinjunya membawa fluktuasi energi spiritual yang menakutkan saat langsung menuju ke dada Mao Jiang. Mao Jiang langsung ketakutan setengah mati oleh serangan kejam dan kejam dari Mu Chen. Menarik kembali kedua tombaknya, dia meletakkannya di depan dadanya, menjaganya. Tinju Mu Chen keras membanting terhadap dua tombak. Meskipun terbuat dari esensi besi,
Tanpa diduga, kedua tombak itu ditekan menjadi busur yang sangat menarik perhatian, dan sepertinya menempel di dada Mao Jiang. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen, petir hitam meletus dari tinjunya, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Dua tombak esensi besi telah rusak sepenuhnya. Mirip dengan kilat, tinju Mu Chen dengan keras menghantam dada Mao Jiang, yang terakhir langsung mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur ratusan meter, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan menyedihkan. Sambil menunggu dirinya menjadi stabil, mata Mao Jiang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda ini, yang tampaknya paling mudah untuk dihadapi, yang kekuatannya hanya pada tahap akhir tahap transformasi surgawi, akan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Karena tontonan yang tak terduga ini, bahkan wajah Ciyu menjadi muram, melihat pemuda itu, yang sekarang terbungkus petir hitam, kegelisahan, tanpa sadar, mulai meletus dari hatinya. Saat kilatan dingin melintas di matanya, Ciyu menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, banyak sinar merah terang yang membawa aura yang sangat tajam secara eksplosif menusuk punggung Mu Chen dengan kecepatan kilat. Namun, tepat saat sinar merah menyala itu, sosok ramping dan cantik muncul di belakang Mu Chen, sword aura tersapu, membelah semua sinar cahaya merah yang masuk. Luo Li berdiri di udara, rok hitam membungkus sosoknya yang indah dan menggemaskan, rambut panjangnya tergerai dari kepalanya, tampak cerah dan gemerlap seperti sungai perak. Namun, pada saat ini, cahaya apatis muncul dari matanya yang bening seperti kaca. "Tinggalkan tanganmu, jika tidak, aku akan dimarahi," menatap Ciyu dengan tenang, gadis muda itu berbicara dengan suara lembut. Mengepalkan dan menggertakkan giginya, Ciyu menjawab sambil mencibir, "Hanya berdasarkan dirimu." Tangan Luo Li yang seperti batu giok yang dengan erat menggenggam pedang panjang itu perlahan naik ke udara, menunjuk ke arah Ciyu di kejauhan. Aura pedang yang sangat mencengangkan bergegas ke langit. Pada saat ini, kabut spiritual dalam radius 1000 meter tersebar oleh aura pedang itu. "Hanya berdasarkan saya," senyum apatis tampaknya muncul di wajahnya yang halus dan indah. Dalam kecantikannya, niat membunuh samar mengalir keluar. Dengan jabat tangannya yang seperti batu giok, sword aura yang tak terbatas mengembun menjadi sungai sword aura di udara di atas kepalanya. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai memancar dari dalam sungai sword aura, menyebabkan wajah Ciyu perlahan berubah muram, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa menebak bahwa pemuda dan gadis muda di depan mata mereka, yang tampaknya paling mudah untuk dihadapi, sebenarnya merepotkan dan keras kepala. Kali ini, mereka benar-benar telah menendang papan besi. Terima kasih guys telah menonton.